Karena pada waktu itu kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, waktunya pas terang benderang, bintang timur muncul, tanda kelahiran Nabi Isa yang diriwayatkan oleh Injil Matius pasal 1 sampai pasal 28. Artinya, kalau ada bintang, kemudian ada penggembala domba di padang gurun bersama-sama, malaikat melihat bintang timur muncul, kemudian ada melihat gerombolan malaikat yang bersorak-sorai atas kelahiran seorang penyelamat bangsa atau nabi, tentu bukan wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulillahi bil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Para pemirsa masjid cerdas yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa pada saat ini kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Semoga salawat juga salam selalu terlimpah atas junjungan Nabi kita Muhammad, bagi keluarganya, sahabatnya, insyaallah syafaatnya bagi kita sekalian yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Sahabat ngaji cerdas yang dirahmati Allah, kenalkanlah, nama saya Agustinus Riwiri Pragil Wibowo, tinggal di Yogyakarta. Pada hari ini bersama-sama dengan Lembaga Pengabdian Muslim Insan Mulia dan Forum Arimatea Yogyakarta mendapatkan amanah untuk menjalankan benteng akidah bagi masyarakat Muslim minoritas. Yang kedua, marilah kita sama-sama merenungkan apa yang sudah terjadi dan akan terjadi. Saya dulu adalah mantan misionari dari Gereja Presbyterian Internasional Injili di Indonesia, yang kebetulan waktu itu saya ditugasi oleh Pendeta Chong Wan Sin dari Misi Internasional Korea Selatan untuk koordinator penginjilan wilayah Jateng DIY. Nah, pada hari ini kami bersama-sama dengan tim tadi yang sudah saya sebutkan mengulangi, tapi dalam bentuk membentengi akidah-akidah teman-teman yang dulu pernah kita dakwahi sebelumnya. Nah, tentang tanggal 25 Desember dijadikan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, itu adalah merupakan kebodohan dan kebohongan. Kenapa? Karena pada waktu itu kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, waktunya pas terang benderang, bintang timur muncul, tanda kelahiran Nabi Isa yang diriwayatkan oleh Injil Matius pasal 1 sampai pasal 28. Artinya, kalau ada bintang, kemudian ada penggembala domba di padang gurun bersama-sama, malaikat melihat bintang timur muncul, kemudian ada melihat gerombolan malaikat yang bersorak-sorai atas kelahiran seorang penyelamat bangsa atau nabi, tentu bukan waktu Desember. Karena Desember adalah di wilayah Nazaret sana, itu musim salju. Musim salju ada orang menggembalakan domba di tengah malam di padang rumput, itu tidak masuk akal. Berkaitan dengan itu juga ada kalimat di dalam nyanyian Natal itu, Yesus anak Daud. Ini beberapa pendeta berkunjung ke tempat saya dan diskusi dengan saya. Saya tanya tentang itu, jawabannya nihil. Tidak ada yang mengatakan, oh itu benar itu. Wah enggak, ini mesti dalil. Dalih, bukan dalil. Yang dia jawab adalah, wah itu kan anak rohani. Anak rohani, kalau anak sing ora rohani piye itu. Nah, kan ya benar itu. Ya. Yang namanya disebut itu bocah itu. Misalnya kita ya, Ustadz Yayat itu. Oh itu tak Bandung. Itu boleh. Itu orang Bandung. Itu boleh. Tapi bukan berarti Ustadz Yayat itu
bin Bandung. Yang bisa dipatokkan menjadi apa bin dan binti itu ada darah biologis mengalir di dalam tubuh Yesus. Yesus itu Ibnu Maryam, tidak punya ayah. Jadi untuk kelahiran Yesus tanggal 25 Desember itu kebohongan. Kemudian yang kedua, bahwa ini ada kaitannya juga dengan istilah sekarang ada lagi muncul Hari Mualaf Dunia. Tahun 2017 kami tim Arematia itu melakukan Kernas ya. Monas itu di Bali. Munas di Bali. Nah, ada salah satu teman usul gimana kalau tanggal 25 Desember itu dijadikan hari mualaf. Di dalam internal Aremata sendiri waktu itu kontradiktif karena menyangkut harga diri organisasi lain. Tapi setelah ada pertimbangan tertentu, kemudian juga ada beberapa forum mualaf yang dikelola oleh Arematea juga mengatakan tidak masalah karena ini hanya waktu dan tanggal saja, tidak menyangkut identitas mereka, maka kami sepakat untuk meluncurkan tanggal 25 Desember ini jadi hari mualaf sedunia. Itu dilakukan di Makassar waktu itu. Nah, kenapa itu terjadi? Kemudian ada unsur dari pihak tertentu mengatakan itu kedunguan. Ya geleme dhewe ya sekarang dialah mau ngomong apa itu mau mulut-mulutnya dia sendiri gitu. Dan kita juga punya argumen bahwa ini adalah hak kami. Mualaf gitu. Mau menjadikan tanggal jadinya mualaf itu kapan itu hak kami. Jadi tidak ada unsur dari hak-hak lain. Kami mualaf memutuskan bahwa hari jadi mualaf itu adalah tanggal 25 Desember. Jadi tidak ada unsur wah itu nyerobot sana nyerobot sini, nggak ada. Jadi kalau Ade Armando mengatakan itu kedunguan, ya si dungu ya Ade Armando itu dia kurang piknik. Ya. Kemudian diadakan di waktu perayaan Natal itu ada pohon cemara, kemudian dikasih kapas, pernak-pernik dan sebagainya. Itu sebenarnya cuma ilustrasi, mengalihkan pandangan kepada umat, juga sebagai hiasan saja. Karena dianggapnya itu pada waktu itu musim gugur. Jadi sisa-sisa saljunya itu masih ada yang nempel di pohon cemara itu. Ya kalau Desember kok musim gugur kemudian salju nempel itu katanya kok ya tidak pas itu. Tidak pas. Yang pas itu justru malah pohon cemara penuh dengan salju. Tertutup oleh salju. Gitu. Bukan budaya, bukan manipulatif, itu adalah pengalihan isu, penggiringan opini supaya masyarakat jebule musim semi, musim gugur, ya, musim semi gitu sehingga saljunya menempel-nempel gitu. Padahal jelas di situ 25 Desember. Kecuali ya lahirnya Nabi Isa pada hari dan tanggal Februari. Itu bisa. Sisa-sisa ini ada kan 3 bulan ya, 3 bulan itu musim salju, musim gugur, musim semi dan sebagainya itu. Ya. Sehingga kalau pertama itu sebagai opini masyarakat, mengalihkan opini masyarakat, yang kedua hiasan. Daripada cuma background rock gitu, nama kan kalau ada pohonnya dikasih lampu pernak-pernik kan lebih indah gitu kelihatannya. Sinterklasnya apa? Ya, interkelas itu sebenarnya hanya begini. Kalau Idul Fitri, anak-anak kita itu sowan ke orang tua dan sebagainya itu dapat hadiah. Entah nilainya apa itu. Sinterklas itu menggambarkan bahwa hari Natal itu penuh keberkahan sehingga ada yang membawa hadiah untuk anak-anak itu. Jadi ya istilahnya yang beda. Kalau kita sowan ke Bini Sepuh, anak-anak kecil itu dapat angpau.
Ya, THR-an lah kalau anak-anak sekarang itu. Kalau datang ke rumah saya juga menurut Pak De, THR-nya putih gitu. Kita kasih dan nilainya berapa, 20.000 atau 10.000 gitu. Nah kalau di gereja itu dalam bentuk dikemas, dalam bentuk dagelan. Itu tuh kan sebenarnya kayak lawak gitu ya. Kayak lawak dengan berpakaian badut, kemudian membawa hadiah kepada anak-anak. Tapi itu bukan ajaran dari Bukan, Pak. tidak ada. Tidak ada di dalam kitab juga tidak ada. Enggak manu sampai bodoh subuh toh. Dicari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu nggak ketemu itu. Sinterklas dan Natal itu ya. Ya, Sinterklas Natal itu hanya sebenarnya adat atau tradisi yang dilakukan oleh orang Roma. Bukan, begini ceritanya. Pada waktu itu kegalauan di Eropa dan Amerika itu sangat tinggi tentang degradasi umat terhadap kepercayaan batin atau ketuhanan. Karena galau itu jualnya sudah tidak laku, karena pada waktu itu yang dijual itu kan Dewa Matahari. Ternyata Dewa Matahari tidak mampu menembus salju. Tidak mampu menembus gelapnya musim dingin. Artinya yora tidak ampuh gitu. Tidak sakti ternyata ini Tuhannya ini sesembahannya ini dewanya ini nggak sakti ini. Nah ini di dalam masyarakat itu ada kegalauan, kemudian ada sedikit pemberontakan dan lain sebagainya, sehingga para tokoh-tokoh pada waktu itu mendapatkan ilham tentang Yesus lahir tanpa Bapa ini yang diyakini oleh orang-orang Eropa dan Amerika itu sebagai Tuhan, anak Tuhan, maka diselundupkanlah di situ. Supaya dagangannya laku, kemudian juga tidak kehilangan muka, maka 25 Desember sebagai hari lahir Dewa Matahari disamakan dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam 25 Desember. Ini sebenarnya strategi dakwah. Nggak ada. Jika Alkitab itu kelahirannya itu tidak disebutkan tanggal dan harinya, hanya tanda-tanda kelahirannya itu bahwa di padang rumput malam hari para penggembala itu melihat bintang timur muncul, bahwa itu ada seorang bayi lahir yang istimewa. Sehingga para majusi pada waktu itu datang berbondong-bondong untuk memberikan persembahan. Nah didapatilah bayi Yesus itu di dalam palungan. Orang Kristen itu sebenarnya tidak melihat sejarah dan tidak membaca kitab dengan teliti. Saya pikir, saya sebagai pendeta dulu, yang percaya, yakin lahirnya semono kuwi dan sebagainya. Sekarang saya tanyakan kepada para pendeta, jawabannya, kalau sudah yakin ngapain direkayasa itu? Kira-kira seperti itu. Karena kepercayaan orang Kristen sebenarnya bisa dikatakan percaya dengan kebodohan. Contoh ya, anak kecil malam-malam nangis terus gitu. Karena saking jengkelnya ibunya mengatakan, kalau kamu nangis nanti saya kasih macan tuh di luar sana ada macan gitu. Anak kecil itu kan percaya sama ibunya, bukan percaya bening jopo kono macan itu nalar itu kan enggak itu. Akhirnya dia diam nangisnya itu karena takut dengan macan yang di luar atas kalimat yang dikeluarkan oleh ibunya. Bukan dia yakin bahwa di luar itu ada macan. Itulah yang dialami oleh orang-orang Nasrani termasuk saya pada waktu itu. Pada teman-teman sekalian, baik yang masih di luar sana maupun yang sudah di dalam, marilah kita sikapi isu-isu Natal dan sebagainya itu dengan bijaksana. Pertama, paling tidak kita bisa meluruskan bahwa Natal itu lahirnya Nabi Isa alaihissalam bukan bulan Desember. Sesuai dengan analisa dogma mereka juga tentang ada pohon cemara, kemudian ada sisa-sisa salju di dalam pohon cemara itu diperkirakan kelahiran Nabi Isa itu di sekitar bulan Februari atau Maret. Kemudian anak Yesus anak Daud.
ditinjau dari segi manapun itu adalah kebohongan. Kenapa dikatakan Yesus itu anak Daud? Perlu saya sampaikan di sini, karena orang Yahudi sampai hari ini masih menunggu Mesias, penolong mereka, keturunan Daud. Sehingga orang Eropa, para ahli-ahli teologi Eropa menyalurkan gitu, menyelundupkan silsilah ke dalamnya. Karena apa? Karena Yusuf itu, ayah tiri Yesus itu adalah salah satu keturunan dari Daud ke-14. Sehingga ya tidak nalar aja sebenarnya para teologi. Wong turunannya ke-14 kok itu dikatakan anak, padahal ini anak istrinya gitu. Sama saja misalnya ada si Pulan nikah dengan si Pulin ini sudah punya anak, ya nggak mungkin ini si anaknya si Pulin itu jadi bandnya si Pulan kan. Secara logika itu aja seperti itu. Secara hukum agama juga seperti itu. Hukum negara juga seperti itu. Jadi kita jangan sampai merubah hukum lah yang sudah ada gitu. Jangan buat hukum sendiri. Kita sadarkan teman-teman yang di luar sana, semoga mereka makin sadar dan makin tahu bahwa selama ini apa yang mereka lakukan itu salah. Menjalani kebohongan dan melakukan kebohongan. Kalau mengucapkan selamat Natal itu menurut pendapat saya ya tidak perlu juga sih, karena kita kan sudah punya hari raya sendiri. Itu yang pertama. Kedua, artinya kalau kita mengucap selamat Natal, kita juga menyetujui kebohongan itu terjadi. Nah kalau kita menyetujui, kita ya oleh dosane toh. Semoga selamat Natal Bapak Ibu. Semoga hari ini lebih baik daripada hari esok. Natal itu sendiri sudah bohong, kita selamati juga kan. Artinya yo gitu. Ya kita melu dosa lah. Enggak usah lah. Kita cari dosa yang banyak yang lain aja kalau memang cari dosa. Tapi kita enggak usah cari dosa. Kita cari pembenaran aja, kita cari yang baik-baik aja sehingga insya Allah itu Allah ada dalam hidup kita ini.